Assalamualaikum, apa kabar semua? Ketemu lagi, channel saya Desi Pujianti. Hari ini saya mau masak sayur asam, tumis oncom, mau goreng tahu, plus jengkol dimasak terasi, dan ikan asin enggak kelewat. Oh ya, di sini jengkol saya rendam dulu sama air biar lebih empuk. Nah, ini bumbunya, ada bawang merah, bawang putih sama cabai. Ikutin terus ya bun, biar tahu proses pembuatannya. Nah, sekarang kita mulai dari buat sayur asamnya. Di sini saya iris-iris bawang merah dan bawang putih. Cabainya sengaja nggak saya iris-iris supaya sayurnya nggak pedas, biar anak saya juga ikutan makan karena dia suka kalau makan sayur asam sama ikan asin. Nah, inilah selalu kebiasaan saya, apapun kalau mau masukkan sesuatu itu sebelum panas. Nah, ini saya masukin sayurannya sebelum panas airnya. Sayuran asamnya sama bumbu racik nih udah saya masukin duluan sebelum airnya panas. Nggak tahu kenapa nih, kebiasaan yang nggak tahu ya dibilang bagus atau enggak, pokoknya emang selalu kayak gini nih kalau masak. Nah, aduk sebentar, situ saya masukin juga terasinya udah digoreng 3 sendok. Udah, kita tunggu sebentar. Nah, ini nanti bawang merahnya sama cabainya kalau udah mendidih baru dimasukin. Nah, kayak gini udah mendidih, baru kita masukin bawang merah, bawang putih, dan cabainya. Nah, kayak gini udah mulai menggairahkan ya sih bun ngeliat ya. Udah mulai setengah matang nih sayurnya. Oke, baru masukin aduk-aduk. Nah, baru kita masukin bumbu-bumbunya, kayak masukin gula pasir sedikit sama garam sedikit aja, soalnya tadi udah masukin terasi banyak jadi takut asin kalau kebanyakan. Oke, kita tutup, kita tunggu empuk. Nah, sambil nunggu sayurnya matang, kita goreng tahu dulu. Ya, kita tunggu minyaknya panas. Nah, sekarang kita masukin tahunya. Di sini saya bikin tahunya bentuk segitiga, jadi satu tahu saya belah dua biar lebih estetik gitu bun. Oke, sekarang udah kita potong-potong kayak gini, dimasak sampai rada kecoklatan satu sisinya. Jadi saya nggak goreng sampai kering banget gitu, karena nggak terlalu suka juga kalau terlalu kering gitu, kayaknya keras jadinya tahu tuh kalau digorengnya terlalu kering. Jadi saya sukanya ya kayak gini tuh, kayak satu sisi rada coklatan, tinggal tunggu lagi satu sisinya rada coklatan lagi, baru deh langsung angkat, nggak lama. Kayak kalau gitu kayak lebih apa ya, lebih empuk gitu, masih basah-basah gitu tahunya. Nah, nih udah gini aja, habis ini diangkat ya tahunya. Nah, sekarang pakai minyak bekas goreng tahunya, saya mau goreng jengkolnya. Jadi sebelum ditumis pakai bumbu dan terasinya, jengkolnya digoreng dulu rada kering gitu. Sengaja dipotong-potong ini biar cepet matangnya. Nih udah mulai kering, udah sekarang tinggal diangkat. Nah, sekarang kita mulai goreng ikan asinnya.
Saya cuma pakai bawang merah, bawang putih yang diiris kasar, nggak terlalu banyak sih, hanya asal aja kan ikan asinnya juga cuma sedikit. Dimasak sampai ikan asinnya kering, biar krauk-krauk, ada krauk-krauknya gitu pas makan. Nah, sekarang kita mau masak tumis jengkol terasinya. Jadi udah saya masukin cabai merah, bawang merah, bawang putih sama cabai. Nah, sini saya udah masukin terasinya. Saya pakai terasi ABC. Saya masukin 5 blok. Ya sebutannya blok ya. Ya pokoknya 5 bungkus itu saya masukin semuanya. Ya namanya tumis terasi ya bun, mau nggak mau terasinya harus banyak. Terus buat saya tuh segini keasinan. Cuman kata Pak Su yang makan tadi segitu kurang terasinya, padahal udah asin banget. Apa sana saya nggak suka asin ya, pokoknya ya karena menurut requestan Pak Su yang nggak mau saya bikinin. Nah, kayak gini aja sih bun, masak nih sampai terasinya kayak gini nih, udah mulai matang terasinya, bumbu-bumbunya juga udah mulai kering. Udah kita masukin jengkolnya, aduk-aduk, tambahin nanti di akhirnya tuh tambahin sedikit gula biar rasanya balance, karena udah cenderung ke asin rasanya, jadi biar ada manis-manisnya sedikit. Masukin gula pasir. Udah deh, selesai. Ini aja tumis jengkol terasi. Nah, sekarang step selanjutnya saya mau bikin tumis oncom. Udah lama banget saya nggak makan oncom, jadi pengen makan oncom. Nah, bumbunya sama aja sih pun, hanya bawang merah, bawang putih sama cabai. Tumis sampai harum dan ada kering. Oh ya, di sini saya tambahin lengkuas sedikit. Udah, masukin oncomnya, tambahin bumbu-bumbunya, hanya gula dan roiko. Kalau adanya kaldu jamur nggak apa-apa dimasukin bun, kalau adanya salsa juga nggak apa-apa, tergantung selera sih. Kalau saya ya pakainya roiko, jadi saya masukin gula nih sedikit, dan saya masukin roiko sedikit juga. Udah, tinggal diaduk sebentar, tunggu sampai rada kering, rada menyatu semuanya. Selesai. Terakhir kita buat sambal mentahnya. Kita mau siangin dulu cabai merahnya, cabai rawit, bawang merah dan bawang putih. Nah, udah kayak gini, tinggal diulek. Sini saya baru ingat saya belum masukin garam. Nggak tahu mitos atau fakta, kalau mau nyambel gini harus dipakein garam gitu biar ulekannya lebih cepat halus gitu. Nah, udah halus kayak gini, baru saya tambahin tomat. Satu aja sih saya pakai tomatnya, nggak terlalu banyak karena ini sambal juga nggak terlalu banyak, jadi saya pakai tomatnya hanya 1 buah aja. Terus saya kasih gula pasir sama terasinya. Ini udah lagi-lagi ini udah digoreng ya bun terasinya, jadi saya udah stok, tinggal kalau masak tinggal masukin aja, nggak perlu garang-garang lagi. Nah, tinggal diulek aja sampai halus, sampai kecampur semuanya, nggak ada yang menggumpal tomatnya segala macamnya. Ulek terus sampai halus. Nah, kalau udah gini tinggal saya masukin jeruk limau biar wangi. Tapi emang kenapa ini ya jeruk limaunya kok nggak ada airnya ya, kebanyakan bijinya aja. Tapi nggak apa-apa lah, cuma biar ada wangi-wangi aja, biar seger. Oke, makanan kita udah jadi hari ini, semuanya udah selesai.
makanan yang simple, sederhana, cuman emang ini klop nih. Ada sayur asam sama jengkol, sambal, tahu, ikan asin, oncom. Terima kasih ya Bun udah nonton video saya.